Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ya, Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Ibu tidak kelihatan bersemangat hari ini. Kalau boleh saya tahu, ada masalah apa ya? Iya Bu, memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Alhamdulillah, sekarang sedang tidak ada kesibukan. Jadi Ibu bisa menceritakan keadaan saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, ada sedikit masalah di kelas perwalian saya yang membuat saya jadinya kepikiran terus Bu, ya tidak nyaman jadinya. Oh, gitu ya. Jadi, apa yang bisa saya bantu Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan nih? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan, tidak kepikiran lagi setelah saya bisa menceritakan masalah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya, iya, iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Jadi seperti apa yang Ibu permasalahkan? Begini, Bu, beberapa hari yang lalu, siswa saya mendapatkan laporan bahwa salah satu temannya itu sering mengganggu temannya. Nah, misalkan saja nih, Bu, ada tugas mencatat karena gurunya kan kebetulan berhalangan hadir, Bu. Ada tugas luar seperti itu. Nah, si R ini, Bu, ternyata seringkali meminta temannya untuk menuliskan. Nah, jika tidak mau, dia akan mengancam, Bu, seperti itu. Oh, baik. Pada saat siswa Ibu melaporkan hal tersebut, apakah dia menceritakan bagaimana dampaknya ke teman yang disuruh itu, Bu? Ada, Bu. Jadi ya mau tidak mau teman yang disuruh tadi menuliskan, Bu, karena dia tidak mau ribut. Apalagi kan ada tata tertib sekolah, Bu. Bila berkelahi, maka akan ada pengurangan poin dan juga panggilan orang tua. Jadi, anak yang diminta tadi tidak mau mencari keributan ya, Bu? Benar sekali, Bu. Lalu, apa yang sudah Ibu lakukan setelah mendapatkan laporan dari siswa Ibu tadi? Saya langsung mencari tahu mata pelajaran apa yang baru-baru ini ada tugas mencatat di kelas saya. Nah, setelah saya dapatkan infonya, langsung saya cek. Nah, kebetulan kan Bu, buku catatannya itu dikumpul. Lalu saya minta izin kepada guru mapel tersebut untuk meminjam buku catatan si R tadi. Dan ternyata memang tulisan temennya, bukan tulisan dia. Oh, begitu ya. Selain dari buku catatan itu, apakah ada informasi lain yang Ibu dapatkan? Iya, ada Bu. Saya juga mendekati ke salah satu anak yang pernah dimintanya untuk menuliskan. Dan si anak bilang, jika dia tidak mau menuliskan akan dipukul, Bu. Dan ini mengakibatkan kelas jadinya kurang kondusif. Karena ujian ya Bu, pasti kurang kondusif. Dan siswa Ibu di kelas pasti masih kurang nyaman. Betul seperti itu ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Lalu kondisi seperti apa yang Ibu inginkan di kelas? Inginnya ya si R tidak lagi melakukan seperti itu Bu, tidak lagi menyuruh teman-temannya, apalagi sampai mengancam dan memukul seperti itu Bu. Dan kelas inginnya ya menjadi kondusif, sehingga semua siswa merasa aman dan nyaman dalam belajar. Menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan agar si R tidak seperti itu lagi? Sepertinya melakukan panggilan lagi Bu, dan pendekatan personal dulu sih Bu. Kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu? Padahal sebelumnya saya juga pernah memanggilnya Bu, tapi kebetulan saat itu dengan kasus yang berbeda. Karena dia terlambat masuk saat pergantian jam dan juga karena merokok. Oh, jadi Ibu pernah melakukan pemanggilan kepada R juga ya sebelumnya, tapi dengan kasus yang berbeda ya? Benar Bu. Nah, Ibu pernah melakukan pemanggilan dan ternyata setelah adanya beberapa kasus lagi. Menurut Ibu, apakah cukup penanganan dengan melakukan pendekatan personal atau bukan? Sepertinya perlu bantuan BK sih Bu, dan juga pemanggilan orang tua. Karena yang pasti ini kan bukan kasus yang pertama ya, ini sudah kasus yang kesekian kali. Apalagi kan pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, namun juga tanggung jawab orang tua. Ya benar Bu.
Semoga ya Ibu, Ibu berkaitan kelas yang Ibu harapkan, bagaimana Ibu dapat mewujudkannya? Sepertinya saya perlu membuat keyakinan kelas yang melibatkan seluruh siswa di kelas saya, agar kejadian yang seperti ini itu tidak terulang lagi, Bu. Mereka bisa saling menghargai, menghormati, tidak melakukan perundungan, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Wah, bagus sekali itu Bu. Langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi saya sekarang menjadi lega. Karena jujur saya kepikiran Bu, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, pastinya akan memperburuk suasana di kelas dan juga pasti mempengaruhi motivasi belajar siswa-siswa yang lain. Ya, Alhamdulillah ya Bu, saya juga merasa senang dan bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Lalu dari Ibu rencanakan tadi, kan untuk menjalankan rencana itu Bu. Iya Bu, pastinya harus sesegaranya ya saya melakukan panggilan ke siswa tersebut. Iya, selain itu, apakah Ibu memerlukan dukungan untuk melaksanakan rencana itu? Tentu Bu, saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk melakukan panggilan orang tua. Selain itu, agar kelas menjadi kondusif, saya juga akan segera membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa saya. Baik, semoga berjalan lancar ya Bu, yang Ibu rencanakan tadi, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu telah mendengarkan cerita saya. Saya benar-benar lega dan tahu apa yang harus segera saya lakukan. Iya Bu, sama-sama juga. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu, karena sebentar lagi mau masuk ke kelas. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, sampai berjumpa lagi ya. Baik Ibu.